Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku illa min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, khoslatani. Khoslatan itu berarti dua ya. Kalau khoslatun satu, khoslatani dua, jamaknya khisalun. Jadi khoslatun, khoslatani, khisalun. Khoslatani ada dua perkara. La syai'a, tidak ada sesuatu itu afdalu minhuma, yang lebih afdal dari dua perkara ini.
Kata Nabi, ini dua perkara tidak ada lagi sesuatu. Kalimat la syai'a, nggak ada lagi sesuatu, berarti nggak ada lagi yang lebih utama dari keduanya. Kalimat la syai', nggak ada sesuatu, udah nggak ada lagi dah ya yang mengalahkan dua perkara ini. Itu kata Nabi. Maka kita kadang-kadang sering tuh kalau ngirimin Fatihah, syai'un lillah. Apa itu syai'un lillah? Segala sesuatu itu milik Allah. Jadi syai'un lillah lahumul Fatihah. Maka sering juga kita dengar tuh ya kalimat itu ya, syai'un lillah lahumul Fatihah. Jadi kalau lahumul Fatihah, kalau diwasal disambung pakai dhammah, syai'un lillahi lahumul Fatihah. Jangan berhenti, syai'un lillah lahum al-Fatihah. Ya, syai'un lillah lahum al-Fatihah. Jadi kalau mau nyambung, nyambung. Kalau mau berhenti, berhenti yang benar. Iya. Jadi syai'un lillah lahumul Fatihah. Jangan syai'un lillah lahum al-Fatihah. Ada lagi lahumul al-Fatihah. Ada, namanya orang salah ada aja. Iya. Orang salah kan pasti ada. Yang penting salahnya jangan ditularkan kepada orang. Dan kita jangan ngikutin yang salah. Dan yang salah jangan terlalu pede berdiri di muka umum. Jadi syai'un lillah lahumul al-Fatihah. Ini susunannya berantakan. Kita yang nyebut juga jadi apa namanya? Jadi ribet dengernya itu. Apa juga kalau nggak sesuai dengan apa aturan jadi ribet ya. Sama juga kita bawa mobil gitu ya. Kalau waktunya taikan itu gigi 1, paling gigi 2, taikan gigi 5, turun. Ya. Giliran naik giginya 5. Turun nggak mati? Jangan den. Ya kudu tahu aturan, ini taikan nih. Ya, gigi 1 ya maksimal 2 ada. Kalau langsung 4, 5 lah repot. Turun itu merosot. Tahu merosot? Ya. Nah, jadi syai'un lillah lahumul Fatihah. Nabi menjelaskan khoslatani, dua perkara ini, la syai'a, tidak ada lagi sesuatu, enggak ada lagi apapun bentuk amal itu, afdalu minhuma, yang lebih afdal dari kedua ini. Jadi la-nya ini la linafil jinsi, sama juga la ilaha itu linafil jinsi. Tidak ada Tuhan, jenis Tuhan apapun nggak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi dua perkara ini tidak bisa dikalahkan oleh apapun keutamaannya. Apa kata Nabi yang dua perkara itu? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Jadi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita adalah iman kepada Allah. Enggak ada lagi. Kalau kita sudah punya iman kepada Allah, apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, itu sudah jelas tujuannya. Kita bekerja karena atas dasar iman kepada Allah. Kita beribadah atas dasar iman kepada Allah. Kita menolong orang atas dasar iman kepada Allah.
Kalau menolong orang atas dasar kemanusiaan, tidak didasari oleh keimanan kepada Allah, baik di mata manusia tapi tidak bernilai di sisi Allah. Makanya istilah kemanusiaan itu harus dipahami betul. Ya, karena di dunia ini ada orang yang percaya dengan adanya Tuhan, ada yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi orang-orang yang nggak percaya dengan adanya Tuhan, kalau dia menolong orang lain, kamu menolong atas dasar apa? Bukan atas dasar Tuhan, atas dasar kemanusiaan. Karena dia nggak percaya dengan adanya Tuhan. Tapi kita nih umat beragama yang punya Tuhan, melakukan sesuatu wajib didasari atas dasar ketuhanan. Kita bekerja karena kita iman kepada Tuhan, kita iman kepada Allah. Makanya ketuhanan yang Maha Esa nomor satu, baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus dipahami benar, karena nanti seolah-olah kalau kita menolong orang, membantu orang atas dasar ketuhanan, itu enggak ada gunanya. Ini berbahaya sebetulnya. Jadi yang selalu bicara kemanusiaan ketika membantu orang, bisa jadi ya dia tidak yakin dengan adanya Tuhan. Meskipun Islam itu tidak bertentangan dengan kemanusiaan, tapi di dalam melakukan sesuatu kita harus didasari oleh nilai-nilai ketuhanan. Sekarang kalau Anda menolong orang ya bukan karena Allah, ya, dapat pahala nggak dari Allah? Nggak dapat. Kenapa? Yang memberi pahala Allah. Di mata manusia Anda dapat apa namanya? Iya, dapat pujian, ya, dapat penghargaan, bahkan kadang-kadang dapat piagam sama piala, ya, karena sering apa namanya, ya, membantu orang dan lain sebagainya. Makanya yang harus dipahami, iman kepada Allah itu sesuatu yang paling utama, kata Nabi, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ini menjadi pondasi kita. Jadi lakukan apapun atas dasar iman kita kepada Allah. Ada orang non muslim jatuh, wajib kita tolong. Kenapa Anda tolong? Ya karena dalam Islam menolong manusia itu adalah sebuah kewajiban. Ada kucing kecebur. Nah, kucing apa? Kecebur. Kita tolong. Kenapa Anda tolong? Ya karena Allah memerintahkan kita untuk selalu menyayangi makhluknya, termasuk hewan. Kalau kucing yang tercebur aja kita tolong dapat pahala, asal niatnya karena iman kepada Allah, apalagi aki-aki yang mau ngaji kecebur di got, kita tolong, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat. Syaratnya didasari dengan iman kepada Allah. Terus iman itu harus kita jaga. Makanya pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sudah banyak nih pelajaran-pelajaran yang kau sampaikan kepada kami tentang Islam. Lalu bagaimana saya mensikapi begitu banyak pelajaran ilmu yang telah engkau berikan kepada kami? Jawab Rasulullah singkat, qul amantu billah tsumma istaqim. Itu aja jawaban Nabi. Wahai sahabatku, qul amantu billah, ucapkan, yakinkan, amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Jadi apapun yang Anda kerjakan, lakukan atas dasar iman kepada Allah, kemudian istaqim. Istaqim itu istiqomah, artinya melakukan sesuatu harus didasari oleh dasar keimanan, asas keimanan sampai mati. Maka istiqomah itu berat.
Karena perintah istaqim itu menggunakan fi'il amr. Fi'il amr itu, fi'il itu termasuk kata kerja. Jadi untuk menjadi manusia yang istiqomah harus ada upaya, harus ada kerja. Ya, harus ada apa namanya? Ya, pekerjaan yang kita lakukan. Enggak mentang-mentang pengen istiqomah cukup berdoa, enggak. Karena kalimat istaqim itu adalah fi'il amr, dan fi'il itu adalah kata kerja. Supaya bisa istiqomah harus kita melakukan sesuatu yang membuat kita bisa istiqomah. Makanya istiqomah dalam iman itu berat, kata Nabi. Bahkan nanti di akhir zaman, banyak orang-orang yang imannya apa namanya berubah-ubah tuh. Terjadi muslim, terjadi apa? Non muslim. Iya. Mukmin, kafir, terkafir, mukmin, kafir. Itu udah disampaikan oleh Nabi. Bukan diramal, Nabi bukan peramal. Ya, ini kadang-kadang sudah diramalkan oleh Nabi. Masa Nabi peramal? Ya, itu udah disampaikan oleh Nabi. Jadi 15 abad yang lalu kurang lebih Nabi udah ngasih tahu. Nanti orang itu imannya labil, enggak kokoh. Makanya perkuat iman itu dengan istiqomah. Jadi paginya Islam, sorenya Kristen, malamnya Buddha, ntar siangnya Hindu. Wah, bener banget tuh manusia ya begitu ya. Bener apa yang begitu? Ya. Kenapa? Alasannya udah jelas, kata Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama untuk kepentingan dunia. Jadi kalau dulu para sahabat mengorbankan dunianya untuk agama, nanti di akhir zaman terbalik, mengorbankan agama untuk dunia. Na'udzubillah min zalik. Banyak kan yang ngorbanin agama untuk dunia, banyak gak? Banyak. Ada beberapa bulan apa minggu yang lalu tuh artis yang murtad terus mati. Kirain murtad panjang umur. Udah murtad umurnya apa? Pendek, mati. Ada itu. Ya. Ada. Padahal aktivitasnya, olahraganya rajin, ngejimnya rajin. Tahu ngejim? Iya, main di tempat-tempat game gitu tuh, yang nenteng-nenteng barbel apa-apa tuh. Iya, kalau kita dulu mah, kalau dulu kita zaman kita manggul gabah, iya. Iya, kalau sekarang manggul apanya? Barbel dah tuh ya. Terus narik-narik apa namanya? Timba tuh kalau di sumur ya. Sekarang diganti pakai apa tuh namanya tuh? Iya, pakai apa? Limaman lah, iya. Tuh, makanya orang dulu itu nggak perlu gitu-gituan, cukup udah olahraga terus. Mau mandi olahraga, ya, ngambil air. Ntar kemudian tani, ikut apa namanya? Gabah. Tuh, iya. Belum lagi nyangkul, tuh, ya. Jalan ke sawah. Iya, jalannya ke sawah. Nggak pakai alas kaki. Sekarang berbalik juga, orang-orang kantor kalau olahraga nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Tuh. Makanya orang dulu sehat-sehat. Ya, tapi kalau dulu ya jalan kaki karena masih tanah sehat. Sekarang nggak pakai sendal di aspal, melepuh. Iya, melocor bisa ya. Orang dulu katanya sehat-sehat ya. Ya dulu menjalannya di mana? Lihat di tanah gitu, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu juga sehat. Sekarang ente jalan di aspal, ya tengari-ngari, ya, lah melocoh bisa. Ya, jadi ini yang harus dipaham. Jadi semangatnya boleh, ya semangatnya boleh kita tiru. Jadi iman kepada Allah itu satu dari dua hal yang tidak bisa dikalahkan oleh amal apapun.
Bahkan doa Nabi itu yang sering kita dengar nih, terutama ketika menyangkut orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang mati, itu kan doanya diantaranya Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Ya Allah, kalau engkau hidupkan kami, hidupkan dalam Islam. Kalau nanti kau wafatkan, wafatkan dalam iman. Sederhana mintanya itu. Ya, hidup menjadi seorang muslim, matinya bawa iman. Artinya apa? Di akhir itu kita masih punya iman. Jangan sampai di awalnya Islam, akhirnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Awalnya Islam, tapi di ujung akhirnya menjadi apa namanya? Murtad. Jadi bukan watawaffahu alal iman, ya, tapi tawaffahu diwafatkan dalam keadaan kufur. Makanya ada doa watawaffahu alal iman, wafatkan dalam iman, karena Nabi khawatir. Kasihan kalau sampai ada orang sepanjang hidupnya menjadi muslim, tapi ketika mati menjadi kafir. Itu yang Nabi takutkan. Makanya iman ini harus kita jaga dengan istiqomah, terus menerus minta kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan kalau tidak didasari oleh iman, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, satu dari dua hal, dari dua perkara yang sangat tinggi keutamaannya, di antaranya wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat buat orang Islam. Jadi hidup itu harus memberi manfaat. Jangan sampai kita dimanfaatkan. Ini sekarang nih pileg, pilpres, jangan sampai kita jadi umat Islam cuma dimanfaatkan. Kita harus bermanfaat. Suara kita bermanfaat untuk bangsa kita, untuk agama kita. Jangan kita cuma dimanfaatkan. Perintah Nabi itu kita harus memberikan manfaat, termasuk nanti dalam pencoblosan suara. Suara Anda itu mahal, Pak. Mahal nggak kira-kira? Mahal. Tuh. Iya. Jangan gara-gara apa namanya? Iya, gara-gara sembako, ya dicoblos. Padahal nggak sesuai dengan apa namanya? Lah, ya hati kita tuh. Ya masa harga dirinya diukur pakai beras sekilo, pakai minyak 1 kilo, pakai apa lagi? Iya, pakai gula ya, pakai Indomie. Kalau dibagi, ambil nggak? Ambil. Kita husnuzon. Dibagi barangkali caleg pengen sedekah, gitu aja. Barangkali calegnya pengen apa? Bersedekah. Ya kita ambil, kita husnuzon. Ya. Ini saya ajarin apa namanya? Ya. Barangkali calegnya pengen apa namanya? Ya bersedekah. Ya. Mungkin cara Allah ya mengajarkan dia untuk bersedekah. Kalau nggak jadi caleg dia kagak sedekah. Maka Allah masukkan dalam hatinya keinginan untuk nyalek, sehingga dengan nyalek itu mau nggak mau dia apa namanya? Bersedekah. Itu kan rahasia Allah ya. Ya. Tapi kalau yang apa namanya berbahaya buat agama jangan. Yang berbahaya buat agama jangan. Ini kalau kita coblos berbahaya buat agama kita, jangan dicoblos. Tuh. Ya. Hati-hati nih, memberi manfaat bukan dimanfaatkan. Umat Islam ini di Indonesia masih mayoritas jumlahnya, tapi perannya, nah perannya nggak mayoritas, Pak. Kalau jumlahnya kita paling banyak,
Jumlahnya paling apa? Paling banyak. Tapi kalau perannya belum tentu, kita umat Islam itu paling berperan belum tentu. Makanya besok tuh di pemilu tentukan tuh suara Anda sesuai dengan apa? Hati. Ya. Intinya apa? Bela agama kita, bela negara kita dengan suara yang kita apa? Coblos di TPS. Ini jadi kayak orang kampanye ini. Hah? Ya namanya guru kan ngajarin ya. Ya saya nggak maksa ya. Nggak maksa ngajarin. Jangan sampai Anda terlalu murah. Jadi siapa yang membela agama kita kalau bukan orang Islam? Saya mau tanya. Apa mungkin orang kafir pengen bela agama Islam? Mungkin dia kira-kira. Lah itu genengan tahu. Hah? Genengan apa? Tahu. Ini secara logika. Ya, mungkin nggak tuh orang kafir ya memperjuangkan Islam, mungkin nggak? Itu genengan tahu, tapi ada orang kafir kemudian karena Anda dikasih beras 1 kilo, ya berubah pikiran pikiran Anda. Satu aja ya. Kita. Kata Haji Maman nomor 1 aja katanya. Itu bukan saya, bukan suara saya tuh ya. Itu suaranya Iya. Haji Maman tuh katanya nomor 1 aja katanya dia. Tuh, iya. Tapi bukan suara saya tuh ya. Ya dia mewakili suara saya. Iya mewakili suara saya gitu ya. Tuh. Jadi ya. Jadi ini yang harus dipikirin, siapa sih mikirin agama? Tuh. Yang mikirin Islam itu siapa kalau bukan orang Islam? Anda jangan terjebak dengan jargon-jargon, oh dia biar bukan muslim tapi peduli sama orang Islam. Kena pengaruh kita, nggak ada sejarahnya. Ya, ada orang non muslim dia berjuang untuk Islam, nggak masing-masing. Orang Islam berjuang untuk agamanya, non muslim juga berjuang untuk keyakinannya. Meskipun kita disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara kita, bela juga agama kita. Tuh. Jangan dikendorkan nanti ada ditenggelamkan lagi. Ya Allah nggak perlu dibela. Allah kan maha kuasa. Allah kan maha Iya mau segala-galanya. Allah nggak perlu bela. Kita bukan membela Allah, tapi kita melaksanakan perintah Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi yang kedua kata Nabi adalah memberi manfaat buat orang Islam. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu bukan orang yang stagnan, bukan orang yang nggak ngapa-ngapain, dia harus produktif. Nggak ada orang, saya beriman kepada Allah, hidupnya di masjid, musola, nggak kerja, ntar kalau pengen makan minta doa kepada Allah, turun nasi uduk. Apa kira-kira begitu? Ya. Pokoknya keluar masuk masjid, keluar masuk musola, ya. Lebaran minta kue orang Ginang angkat tangan, ya. Turun tuh orang Ginang, ya. 2 toples, ya. Lebaran takbiran, ya. Perlu daging angkat tangan lagi, turun 2 tanding, apa begitu? Jadi orang yang beriman itu justru kata Nabi adalah manusia-manusia yang produktif, yang selalu memberikan manfaat. Hidup ini terbatas, ada batasnya. Tetapi upayakan hidup yang terbatas ini memberikan manfaat. Jangan sampai umur tua tapi manfaatnya sedikit. Mendingan muda manfaatnya banyak. Jangan menang tua doang. Bukan tua ya tua, tapi manfaatnya apaan? Sholat kagak,
puasa kagak, ngaji kerja ngopinya kuat, ngerokoknya kuat. Itu berarti tua tapi kurang memberikan manfaat. Jadi justru Islam itu mendorong orang-orang yang memeluknya untuk terus-menerus memberikan manfaat sesuai dengan kemampuannya. Dijelaskan memberikan manfaat bil maqali, dengan ucapan. Jadi kalau kita berucap, ngomong-ngomong yang memberikan manfaat, maka kata Nabi, orang yang paling bagus kita ajak bicara, ngomong itu adalah orang yang kalau kita bicara sama dia dapat ilmu. Jadi khairukum man dzakkarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiqu. Sebaik-baik orang yang layak, yang pantas kamu jadikan teman itu, man dzakkarakum billahi ru'yatuhu, orang yang kalau kamu lihat dia, kamu diingatkan ke jalan Allah. Tadinya nggak doyan ngaji, begitu kenal sama orang ini jadi ngaji. Tuh temen yang kayak gitu deketin, pegangin, intilin kalau bahasa Jerman, dirawatin. Karena itulah teman yang paling baik kata Nabi. Karena nggak semua teman mau ngingetin kita ke jalan Allah. Ada teman yang ngingetin kita makan doang. Ya, teman sama dia gue diajak apa namanya? Makan, belum, nggak pernah diajak ngaji, nggak pernah diajak sholat, nggak pernah diajak ibadah. Wazada fi ilmikum matiquhu. Sebaik-baik teman kalau kita ngobrol nih, ada aja ilmu yang kita ambil. Jadi orang mendapatkan ilmu bisa di tempat-tempat yang formal seperti majelis taklim kayak gini, bisa juga lewat komunikasi sosial kita di masyarakat, sambil ngobrol tanpa terasa ilmunya kita dapat. Kawan yang seperti itu tuh dirawatin kalau kata ketua Al-Jihad. Ya, kalau ngomong sama dia nih dapat Kalau ada teman asal ngomong sama dia pusing dah kita dah. Asal ngomong sama dia stres dah. Yang begitu jangan dirawatin. Diapain? Ya udah ya, dijadiin kenalan doang, jangan dijadiin temen. Ya, jadiin kenalan, ya kenal, tapi temen bukan. Beda antara kawan dengan kenalan. Kalau kenal belum tentu jadi kawan. Kalau kawan pasti kenal. Ya. Ente Haji Muntaha kenal nggak sama buaya? Saya tanya, kenal nggak? Nih, siapa nama Satiri kenal nggak ente sama buaya? Buaya darat? Ada di sini buaya darat. Banyak ya. Iya. Iya. Ya, kenal kan ya? Ya. Tapi kan nggak kita jadiin kawan, nggak kita jadiin iya, teman. Karena berbahaya kalau buaya kita jadiin teman, kawan. Apalagi buaya darat, repot dah. Kagak ngaji dah, ngancong mulu, diajak jalan mulu tuh. Nauzubillah min zalik tuh. Iya tuh. Jadi makanya kata Sayyidina Ali nih, ya. Kawan kita itu dua, musuh kita itu dua. Siapa itu kawan kita? Yang pertama sodiqoka. Sodiquka itu kawan kita. Yang kedua musuh temenmu. Ini kawan kita nih ya. Sohibu, ya sodikika, kawan temenmu. Jadi kawan kita tuh dua. Yang pertama kawan kita nih yang biasa kita temenin. Yang kedua temen akrabnya kawan kita. Jadi sodikuka
wa sadiqu sadiqika. Jadi kalau saya berkawan dengan A, katakan si A ya punya kawan juga, itu berarti teman juga sama saya. Musuh juga dua. Ya. Siapa? Pertama aduwuka, orang yang memusuhi kamu. Tuh. Ini kalau udah musuh nih, musuh sama kita. Yang kedua, siapa musuh kita? Kata Sayyidina Ali, sahibu aduwika, teman musuh kamu itu musuh sebetulnya. Nih, si A punya musuh, berarti itu musuhnya A. Lalu musuh kita nih ya punya teman. Lah iya, itu juga musuh kita. Harus dipahami itu ya. Jadi musuh ada dua. Pertama orang yang memusuhi kita, yang kedua temennya musuh kita. Makanya hati-hati ini ya. Makanya jangan dianggap yang musuhin kita itu adalah cuma musuh kita. Temennya musuh kita juga itu adalah musuh kita. Menurut Sayyidina Ali. Katakan si A nih punya musuh B. B punya apa? Teman akrab. Temannya C. Lah, C ini juga musuhnya si A. Jelas ini? Jelas belum Tiri? Kalau belum jelas saya jelasin sampai jelas. Sampai terang, alhamdulillah udah jelas. Makanya kita harus benar-benar ngerti, memberikan manfaat bil maqal, dengan ucapan. Makanya ada di dalam surah Al-Asr itu, watawasau bil haqqi watawasau bis, saling menasihati. Kewajiban orang beriman saling menasihati bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi tugas kita memang itu nasihatin. Ada orang nggak benar ya kita nasihatin. Kita selalu menasihati orang untuk ya berada pada jalan kebenaran, bukan memaksa orang menjadi benar. Karena memaksa orang menjadi benar itu di luar kemampuan kita. Kewajiban kita mengajak orang berbuat baik, bukan memaksa orang menjadi baik. Karena tidak mungkin orang bisa kita paksa menjadi baik. Orang yang jahat tidak mungkin kita paksa menjadi baik. Kita cuma punya kewajiban menunjukkan kepada dia hal-hal yang baik. Soal menjadi baik atau tidak menjadi baik, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bisa maksa orang kagak bener jadi bener, wah udah pada bener semua. Ya, udah pada bener semua. Nggak mungkin ada orang tua yang anaknya nggak bener, karena dia paksa itu anak untuk menjadi bener. Tapi ternyata ada orang tua yang bener, anaknya malah apa? Kagak bener. Orang tuanya baik, anaknya nggak baik. Karena kebenaran memang tidak bisa dipaksa. Jadi ini ada orang nggak benar nih, pokoknya gue paksa jadi orang apa? Benar nggak? Tugas kita cuma mengajarkan, menunjukkan kepada dia jalan kebenaran. Soal nanti dia mau ikut enggak, itu Allah yang punya urusan. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi memberikan manfaat dengan ucapan tuh. Au bil jahi, atau dengan pangkat. Beruntung makanya orang-orang yang dikasih jabatan oleh Allah, meskipun cuma RT, meskipun cuma LMK ya, meskipun cuma ya RW, itu kan jabatan, tapi tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya apa? Berat. Didoain tuh sama Nabi, kalau ada umatku diangkat menjadi pemimpin, kemudian ya dia menipu rakyatnya, tidak sayang sama rakyatnya, kata Nabi dalam doanya, ya Allah bikin susah urusan pemimpin itu. Jadi kalau ada RT nggak sayang warga, nggak peduli sama warga, RW LMK nanti urusan dia juga dibikin susah. Tapi alhamdulillah RT RW LMK di lingkungan kita semuanya peduli karena ngerti agama.
Mudah-mudahan tambah kesono, tambah peduli. Iya, tambah sayang sama rakyatnya. Maka sampai ada doa, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau berikan kekuasaan atas kami. Siapa? Orang-orang yang tidak takut kepada kamu ya Allah. Artinya jangan Engkau berikan kami pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami. Lah kalau pemimpin sama Allah aja nggak takut, ya apalagi sama apa? Rakyat. Zaman sekarang mah aturan tinggal aturan. Kalau ada kepentingan gampang dirubah. Bener ya? Itu capres, cawapres syaratnya minimal usia 40 tahun. Undang-undangnya begitu. Gampang itu mah, aturan manusia dirubah. Boleh tuh. Namanya aturan manusia, dia yang bikin, dia yang robah. Kita jadi rakyat tinggal apa namanya? Tinggal nonton aja tuh ya. Iya. Ya, kita bukan anak kecil lagi, Kinan. Nah, Kinan. Kita bukan anak kecil lagi. Kita sama-sama tahu, Bos Mon. Ya. Kita sama-sama apa? Sama-sama tahu, ya. Tuh. Ya Allah, kita lihat ya. Aturan begitu mudahnya dia apa namanya? Ya dirubah ya. Kalau giliran rakyat susah banget ya. Iya. Pengen dapat sembako aja KTP ketinggalan kagak jadi. Kalau rakyat tuh ya KTP-nya ketinggalan tuh mau dia ambil kagak jadi. Kalau rakyat itu susahnya setengah mati. Tuh ya. Makanya bil maqal au bil jan, yang punya jabatan manfaatkan ini. Iya. Karena di antara 7 golongan yang nanti di akhirat Allah payungi, Allah naungi orang-orang kepanasan, dia enggak. Orang-orang panas dia adem. Ada 7 ya golongan manusia. Yang pertama itu siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin itu ya RT, RW, LMK, termasuk kita nih kepala rumah tangga, ya itu pemimpin. Kalau adil di akhirat nanti nih kita nggak akan merasa panas. Itu nomor 1 dari 7 kelompok yang Nabi jamin akan mendapatkan, akan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enaknya jadi pejabat begitu. Enaknya jadi pejabat begitu kalau amanah. Insya Allah nih di kampung kita pejabat-pejabatnya amanah. Kita doain aja ya. Mudah-mudahan tambah getol ngajinya. Ya, jangan rapat lempengan orang ngaji. Itu namanya pejabat apa namanya, kagak peduli sama apa namanya. Iya kagak. Kan ada istilah kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal? Di Kayu Tinggi itu salah satu kearifan lokal, antara maghrib dan isya zaman dulu orang pada apa? Pada ngaji. Itu dijaga, itu kearifan lokal. Jadi nuansa keagamaan itu kelihatan. Tuh, jangan maghrib rapat. Siapa itu? RT Kinan. Ya, kita udah tua nan. Kita udah sama-sama apa namanya? Tua. Mau cari apa lagi? Mau cari apa lagi? Ya, waktu kita terbatas di dunia, kagak bakal kekal selama. Tar kalau udah selesai isya baru kan gitu. Maghrib isya kan cepet banget Pak ya. Ngumpulin rapat maghrib 1, nungguin 1. Udah isya akhirnya mulainya apa namanya? Isya juga. Jaga itu kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal di masyarakat kita itu ada tradisi mengaji ya antara maghrib dan isya. Kalau dulu asal udah maghrib dan isya nggak ada yang keluyuran pada apa namanya, pada ngaji itu. Sekarang
Alhamdulillah masih banyak anak-anak yang ngaji. Itu dipelihara tuh tanggung jawabnya siapa? RT, RW, LMK. Kalau sampai hilang tradisi begini, nanti dia nyalonin lagi, jangan dipilih. Jangan apa namanya? Dipilih. Jangan dipilih. Ya. Ya. Ini kata siapa? Kata siapa? Ente RT aja takut, kata saya. Pakai takut ya. 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 Ngomong kebenaran pakai apa namanya? Pakai takut, kumis doang baplang. Tiba ngomong begitu aja takut ya. Kalau sampai tradisi kearifan lokal di masyarakat kita seperti pengajian anak-anak ngaji, orang pada ngaji, ya adanya taklim tuh syiar, kemudian gak berkembang, mandek bahkan hilang, dia nyalonin lagi. Mau janji kayak apa udah jangan dipercaya, Pak. Ya ntar kalau saya jadi lagi baru saya apa namanya, udah nggak usah didengar, jangan dipilih Haji Mun. Kata siapa? Oh. Emang kata ente kagak? Ente nggak ngata gitu? Takut ya Haji Mun. Iya, kata saya ya, hidup emang kita masih lama hidup. Lama apa sebentar? Bentar lagi kita hidup nggak bakal lama. Kalau ngaji mau gini ya, umurnya udah berapa? Ada 70 ya? 70. Iya, udah lebih dikit dah ya. Udah 70 tuh, udah banyak banget apa namanya lebihnya tuh. Ya makanya kita doain mudah-mudahan tambah tua tambah berkah. Amin. Ngajinya yang getolan ya. Nah, ini saya ngajarin ya. Iya. Iya, mudah-mudahan. Kata siapa? Kata saya. Tuh, ya, bukan kata Haji Maman, Haji Maman lagi domel. Kata saya, maksudnya makin tua kita makin dekat ke akhirat. Jadi kalau ada yang ngingetin kita, itu berarti kudu kita rawat. Tuh ya, ini bagus nih ada yang ngingetin saya. Tuh, jangan kalau diingetin alaika binafsik, urusin aja diri lu. Wah, itu celaka kan gitu ya. Celaka nggak termasuk sombong. Itu dulu kan udah kita bahas babnya. Kalau orang ditunjukin kebenaran alaika binafsik, udah urusin aja diri lu. Sombong itu manusia. Iya. Kalau kata bahasa Jepang itu masa bodoh nanan. Masa bodoh nanan tuh ya. Jadi bil maqal au bil jah. Makanya untung nih yang punya pangkat ya. Saya juga sebetulnya kepengen sih jadi RT, jadi RW, pengen gitu ya. Cuman nggak ada yang milih gitu. Nggak ada yang milih. Kenapa nggak ada yang milih? Orang saya kagak nyalonin. Iya, iya. Kecuali saya nyalonin ya. Saya nyalonin juga bisa jadi kagak kepilih juga. Iya, iya. Iya. Jadi karena zaman sekarang RT juga pakai tim sukses loh, nggak kayak dulu loh. Kalau pemilihan RT pakai tim sukses ya. Au bil mal, atau dengan harta. Nih, jadi bermanfaat dengan harta kita. Kalau punya harta, manfaatkan. Jadi manusia yang paling baik menurut Sayyidina Ali salah satunya man tarakad dunya qabla an tatrukahu. Dia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Itu paling bagus. Apa yang dimaksud meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya? Nih, kita punya duit nih. Contoh, uang 100.000. Uang 100.000 lama-lama habis nggak kira-kira? Nah, sebelum uang itu habis, kita tinggalin dulu buat akhirat. Apa 10.000, apa 20.000, syukur-syukur sih 50.000 dah. 50%-nya harus ada yang kita alokasikan untuk kebaikan akhirat kita. Itu artinya kita meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Itu contohnya kayak gitu. Itu ada manusia yang mendapat banyak kebaikan. Kita punya umur, dikasih oleh Allah umur, usia. Umur kita lama-lama habis nggak? Habis. Maka sebelum umur kita habis, ada tuh umur yang kita alokasikan untuk ibadah kepada Allah.
agar nanti ketika hidup di akhirat sudah ada bekalnya. Itu berarti sebelum dunia meninggalkan kita, kita udah ninggalin dulu. Makanya umur itu jangan cuma digunakan untuk dunia, lama-lama habis itu umur. Ada orang yang pokoknya mikir biar sehat, olahraga, goes, ada usia 70 tahun goes, tapi nggak pernah ibadah. Tapi olahraga rajin, dunia terus sehat terus yang dia cari. Lama-lama mati juga. Ditinggalin dia oleh dunia. Makanya sebelum dunia meninggalkan kita, kita dulu yang harus meninggalkan dunia. Waktu kita banyak, ya, yang lama-lama habis juga. Maka sebelum waktu itu habis, ada yang kita gunakan untuk akhirat kita. Makanya manusia yang paling banyak mendapatkan kebaikan, kata Sayyidina Ali, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Nah iya, man arafal akhirah talabahu. Siapa orang yang kenal akhirat, dia pasti cari itu akhirat. Coba duit kamu simpen lama-lama habis nggak? Habis. Tapi kalau ada yang kita gunakan untuk akhirat, nah berarti kita tinggalin dunia tuh. Gua daripada lu ninggalin gua, mendingan gua yang ninggalin lu buat akhirat. Itu kan nanti untuk bekal kita juga di akhirat. Makanya manusia yang mendapatkan banyak kebaikan adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Au bil badani, atau dengan badan. Nih, badan manfaatin, ya, ilmu nggak punya, ya dikit, ya harta juga dikit. Ya badan kita harus bermanfaat. Ya, barangkali kalau harta kita nggak ada, ya badan tenaga sehat. Ngelar-ngelar karpet sih bisa. Ya, pakai tenaga. Yang nggak mampu memberikan manfaat dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, ya dengan badannya, dengan kekuatannya. Dia memberikan manfaat karena Allah memberikan manusia itu semuanya pasti punya kelebihan. Nggak ada manusia itu yang nggak Allah berikan kelebihan. Masing-masing ada kelebihannya. Ada orang yang kuat di sini tapi lemah di ini. Pasti punya kelebihan. Binatang juga begitu. Gajah punya kelebihan, macan punya kelebihan, semut pun punya kelebihan. Kenapa kelebihan semut? Semut gigit macan tuh. Tapi macan kagak bisa gigit semut. Hebat nggak semut? Ada nggak macan gigit semut? Gajah gigit semut ada nggak? Kagak. Iya. Kebo gigit semut ada. Tapi kalau semut gigit kebo ada nggak? Ada. Tuh. Itu hebatnya semut begitu. Maka likulli syai'in maziyah. Tiap sesuatu ada kelebihannya. Jangan memandang orang remeh. Ya, aki-aki juga ada kelebihannya. Kelebihannya kalau aki-aki lewat, nih, apalagi pagi-pagi subuh, orang tetangga pada bangun karena jalan sambil batuk. Akhirnya tetangga yang tadi masih tidur jadi apa namanya? Jadi kelebihannya bangunin orang dengan apa namanya? Batuknya tuh ya. Jadi wah, siapa itu yang dehem? Si anu bangun udah. Tuh ya. Maka jangan menganggap apa namanya remeh seseorang, semua ada kelebihannya. Jadi intinya dua hal yang tidak ada bandingannya di alam semesta ini, kata Nabi. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, memberikan manfaat kepada orang Islam. Jadi kita harus memberikan manfaat dengan ucapan kita, ilmu kita, pangkat kita, jabatan kita, harta kita, dan badan kita. Saya kira itu ya. Udah masuk isya ya. Udah isya. Oh udah. Ya, karena kita masih banyak acara nih ya. Ya habis ini saya tahlil, ikut tahlil, habis tahlil saya